Iye, Surah Bara antara Kalteng. Selamat pagi jelang siang, Pagi Mbak menjelang siang. Uni ya. Siap. Saya panggilnya Mbak atau Mak Uni nih, enaknya ya. Terserah, tapi biasanya panggilannya Mak Uni Mak kalau Uni di ya. markas ya. Oke, siap. Sehat dari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lumayan lama sih terakhir ketemu 2001 ya kayak. 2001. 2001 Iya. siap. Pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Uni perkembangannya apa? MEF sendiri sih. Siap. Mau ngobrol apa nih kita nih? Banyak sih. Banyak ya. Banyak tapi menyegarkan kembali lah sejarah MEF sendiri seperti apa sampai sekarang bisa bertahan. Oke, kita balik Flashback dulu. Jadi Maps itu sebetulnya usaha pribadi awalnya di tahun 2012. Jadi saya mendirikan usaha pribadi, bikin Ambon awalnya itu kan. Kemudian 2015 kita mulai dapat pembinaan dari Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Cukup lama prosesnya. Cukup lama prosesnya. Jadi berjalan usaha sendiri, tidak tahu arah tujuan kemana, tidak ada pembinaan, tidak ada pendampingan. Pokoknya kata orang Banjar itu rujuk tarus. Gitu, jalan terus pokoknya. Jalan terus pokoknya. Alhamdulillah 2015 itu ditemukan oleh Dinas Perikanan Kota, dapat pembinaan, dapat pengarahan. Kemudian 2016 kita diarahkan untuk membentuk kelompok. Saya disarankan bentuk kelompok Bu, gitu. Karena pemerintah lebih menyarankan untuk berkelompok begitu, usaha itu berkelompok gitu. Akhirnya saya buat kelompok. Jadi prosesnya 2000 lumayan lama ya jadi kelompok. Lumayan lama. Ya? 2012 ditemukan di 2015 mulai dibentuk 4 kelompok. tahunan. Terus akhirnya gimana? Setelah berbentuk kelompok itu mulai apa ya, ada kemajuan lah, ada perkembangan lah. Pemerintah juga ada bantuan-bantuan untuk kelompok kami kan, baik dari segi peralatannya, pembinaan skill dan sebagainya. Di situ mulai ada perkembangan. Akhirnya kami bisa mulai paham, oh kita tujuan kita mau kemana nih. Oke, siap. Terkait kelompok sendiri, mundur lagi sedikit. Kenapa namanya jadi MEF S? MEF S. Ya. Nah, ini perjalanan sebuah nama ya. Awalnya nama usaha pribadi, MEF Food and Snack. MEF itu sendiri artinya singkatan dari Me and Friends gitu. Jadi memang niat awal saya mendirikan usaha ini ingin bekerja sama dengan teman-teman yang senasib tidak lolos PNS begitu ya. Oke, siap. Cita-cita yang umat ya. Betul, cita-cita sejuta umat. Akhirnya kenapa kita tidak bikin usaha gitu. Kita teman-teman menggalang teman-teman, ayo kita bikin usaha sama-sama. Untuk rintisan awal saya dirikan usaha Map Food and Snack gitu, Me and Friends gitu. Nah, ketika dapat pembinaan dari Dinas Perikanan Kota, nama kelompok itu masih ngikut di nama usaha pribadi karena waktu itu kita memang belum paham bagaimana usaha berkelompok, bagaimana usaha pribadi. Jadi ketika kita mencari nama kelompok, ya sudah pakai nama yang ada gitu. Ya, akhirnya pakai nama Poklasar, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, MEF Food and Snack. Nah, ternyata di tahun sekarang kan namanya berubah nih, jadi Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera. Jadi riwayat lagi nih. Karena ada kerancuan yang namanya kelompok kan ada usaha anggota, ada brand anggota, ada brand kelompok, jadi kadang ada misunderstanding kayak gitu. Ini sebetulnya usaha pribadi Mauni atau usaha kelompok nih, Food and Snack begitu kan? Nah, ternyata karena ketidaktahuan kita itulah ada kerancuan itu tadi. Nah, itu menimbulkan dinamika kelompok juga pada akhirnya kan. Akhirnya tahun 2019 sepakat nama kelompok kita rubah. Menjadi Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera. Panjang. Singkatannya PMAPS, ada huruf P di depannya.
Oke. Perkumpulan Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera. Tambah P-nya aja. Tambah P. Itu pun tidak sengaja sebetulnya mencari nama sepanjang itu. Iya, Karena terlanjur bikin seragam Oke. dengan singkatan PMAPS. Oke, dari yang maps ke Poklasar, Math, Food and Snack, begitu kan, disingkat PMAPS. Ternyata nama itu tetap menjadi kerancuan tersendiri secara internal. Ini sebetulnya usaha pribadi Mauni, brandnya Mauni, atau brand kelompok nih, begitu kan. Jadi untuk mencari jalan tengah, akhirnya kita sepakat ganti nama kelompok. Tetapi karena terlanjur sudah bikin seragam, ada tulisannya PMAPS, lalu kita mencari apa nih kira-kira nama yang nanti kalau disingkat jadi PMAP, biar seragamnya nggak kebuang begitu. Berarti ditemukan singkatannya dulu baru panjangannya apa? Betul. Nih? Biasanya kebalik sih Kak ya. Kebalik. Jadi akhirnya setelah rembukan di WA group, ketemulah itu tadi. PMAP itu adalah singkatan dari Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera. Artinya sendiri? Artinya, Wah, ini kan panjang lagi. artinya Pramesti itu berdiri paling depan. Oke. Harapan kita jadi kelompok yang berdiri paling depan gitu. Di antara UKM. Boleh dong kita punya impian seperti itu ya. Itu wajib sih. Wajib ya. Wajib. Kemudian map M-nya, PMAPS, map M-nya itu Malima. Malima itu emak-emak yang maksimal punya waktu 5 jam untuk produksi. Oke. Karena kita isinya emak-emak nih di sini nih. Semuanya emak-emak. Ada juga emak yang masih muda gitu. Terus E-nya energi. Energi artinya daya upaya. Bagaimana kita berkomitmen emak-emak ini memaksimalkan energi yang ada untuk memberdayakan diri sendiri. Oke. Begitu. Terus fokus, kita tahu fokus terarah, ada tujuan gitu kan. Sejahtera. Oke, siap. Kemudian dari kelompok itu tadi sekarang anggotanya seperti apa Kak? Kalau anggota sampai saat ini ada 12 orang. Oke. Karena pandemi ini hanya beberapa yang masih aktif produksi. Karena sesuai dengan kebutuhan pasar juga ya, yang namanya kita produsen produk, ada yang kadang-kadang discontinue. Iya. Karena tidak memenuhi kebutuhan konsumen begitu. Siap. Sudah trennya sudah berubah gitu kan. Akhirnya kita pelan-pelan mulai merubah lagi. Jadi yang untuk saat ini produk yang aktif itu ada 3 brand. Brand punya kelompok dengan merek PMAPS itu tadi. Oke. Kemudian punya saya pribadi yang awalnya tadi Map Food and Snack masih tetap jalan. Oke. Kemudian produk anggota dengan brand Mayoda. Gitu. Oke, siap. Itu kan tadi kelihatannya kok kayak gampang kayak gitu. Kalau dari cerita Mauni tadi kelihatannya kok prosesnya kok gampang sih. Itu sebenarnya ada dinamika nggak sih Kak di dalam kelompok ini kan? Kalau kita pikirkan ya secara awam sih, ini banyak orang nih, pemikirannya pasti beda-beda. Betul. Dinamikanya seperti apa? Ibarat naik kapal, usaha pribadi sama usaha kelompok itu gelombangnya lebih gede usaha kelompok. Jadi memang harus kalau berkelompok ya seperti Bang Rendik bilang tadi, orangnya banyak, pemikirannya banyak, keinginannya banyak, begitu kan, egonya juga beda-beda, begitu. Jadi sebetulnya kalau berkelompok itu cuma satu yang bisa menyatukan kita itu. Apa itu? Visi. Biar konsisten dong. Konsisten, komitmen pada visi dan misi. Jadi ibarat kita punya satu kapal, kita numpang nih di kapal. Kita numpang nih kapal tujuannya mau kemana? Selama tujuan kita masih sama, kita akan mendarat di Wonderland misalkan begitu. Siap. Akan tetap anggota akan tetap ada di kapal itu. Tapi ketika penumpang kapal ini punya tujuan lain, oh sudah aku sampai pulau ini aja, misalkan aku berhenti, dia akan keluar dengan sendirinya. Semacam seleksi alam. Nah, selama visi misi itu masih bisa kita pegang, dinamika itu tidak jadi masalah sebetulnya, karena setiap orang berhak untuk memutuskan sampai di mana perjalanan dia, begitu kan. Gitu. Artinya itu kejadian juga di kejadian. Terus untuk menguatkan komitmen nih kan kadang-kadang ya kita sebagai manusia ada yang saatnya kita kuat, kemudian ya sedikit-sedikit drop atau sedikit pemikiran, oh
kenapa sih kayak gitu-gitu, menguatkannya seperti apa? Kalau menguatkan itu sebetulnya kembali ke komitmen pribadi masing-masing sebagai anggota. Jadi yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman itu, ingat tujuan kita ini kemana. Seperti lagu Armada, mau dibawa kemana, kita. ya kan? Itu komitmen kita dulu. Nah, kadang-kadang pengalaman kami ya, ada anggota yang ikut masuk, tapi dia tidak tahu visi misi kapal kami ini mau kemana gitu. Jadi ketika di tengah perjalanan tidak seiring dengan keinginan dia, tidak seiring dengan visi misi yang dia bawa, misi dia sendiri gitu kan, itu pasti akan mental dengan sendirinya, akan keluar dari kelompok dengan sendirinya, karena misi dia beda gitu. Jadi dia mau naik ke sebuah kapal yang sudah punya misi, tujuannya ke Wonderland, tapi dia punya misi sendiri, itu seleksi alam dia pasti mental, dia pasti akan keluar dengan sendirinya gitu. Kemudian kalau kayak gitu kan banyak dinamikanya tuh. Kemudian kalau ketika ada dinamika itu kan juga perlu manajemen ya. Yang saya pikir juga nggak gampang sih. Apalagi di usaha kuliner termasuk MKM kuliner ini kan juga langsung terkait dengan urusan perut. Manajemennya seperti apa agar yang paling nggak yang solid juga tetap solid. Kemudian komitmennya juga masih sampai tujuan kayak gitu. Gimana tuh? Jadi mengaitkan komitmen, visi kita kan sebetulnya kita ingin mensejahterakan kita, memberdayakan kita sebagai perempuan menjadi perempuan yang mandiri, begitu kan, secara finansial. Nah, otomatis itu bicara dengan duit. Jadi manajemen kelompok kami itu produksi satu atap, pemasaran satu pintu, kontribusi cibu-cibu. Apa itu yang terakhir? Yang terakhir itu ya, jadi begini. Rumah produksi bersama itu kan perlu biaya operasional. Jadi biaya yang kita butuhkan untuk operasional kelompok itu berasal dari kontribusi produk. Jadi setiap anggota yang punya produk, produksi di sini memanfaatkan fasilitas kelompok free. Mereka juga punya perhitungan sendiri biaya produksi masing-masing produk. Misalnya nih, saya contohkan ini. Produksi Mayoda, akar pinang Mayoda ini dia punya perhitungan sendiri kan, HPP berapa, bahan bakunya apa. Nah, ketika dia produksi selesai, masuk ke catatan logistik kelompok, artinya itu laporan produksi kelompok. Dia juga punya catatan sendiri, laporan produksi untuk usaha pribadi dia. Dua catatan berarti kan. Itu untuk kita memantau ini, karena kita diminta laporan oleh pembina kan. Masuk ke bagian logistik, dia sudah punya profit margin sendiri. Jadi setelah Mayoda ini produksi, dia sudah tahu berapa biaya produksi dia, kemudian dia akan menetapkan profit margin yang dia inginkan. Misalkan dari harga modal 10.000, dia up jadi 15.000, dia akan naruh ke kelompok, masuk ke logistik kelompok seharga 15.000. Begitu. Dia sudah punya keuntungan 5.000 kan? Pribadi. Ya, keuntungan usaha pribadi. Nah, di kelompok itu akan di-up lagi. Ada persennya untuk manajemen harga distributor, reseller. Jadi ada tingkatan harga produsen, harga distributor, harga agen, begitu kan. Nah, itu di manajemen di kelompok. Itu yang kami bilang pemasaran satu pintu. Sehingga dari produk inilah kontribusi cibu-cibu itu lahir gitu. Nah, kontribusi cibu-cibu itu kita gunakan untuk biaya operasional kelompok seperti listrik, maintenance peralatan. Karena begini, kalau misalkan peralatan rusak, siapa yang mengganti? Itu tanggung jawab kelompok ya? Ya. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Bukan pribadi, siapa yang pakai, yang rusak tanggung jawab? Tidak. Karena bantuan itu atas nama kelompok, bukan atas nama pribadi. Jadi beda. Ada beberapa kelompok saya lihat ya, UKM begitu, mereka punya satu kelompok, tetapi ketika menyerap bantuan program pemerintah, mereka untuk keperluan usaha pribadi masing-masing. Nah, itu kan otomatis manajemennya tanggung jawab dia sendiri, maintenance, peralatan dan sebagainya. Kalau kita bantuan atas nama kelompok. Jadi anggota kelompok siapapun dia berhak menggunakan itu. Punya hak yang sama menggunakan peralatan itu. Punya hak yang sama untuk menginovasikan produk berdasarkan peralatan yang tersedia gitu. Dengan catatan
sisihkan kontribusi ke kelompok untuk maintenance. Oke, Karena siap. peralatan pasti ada umur pakai kan. Betul. Nah, tuh kemudian ada penggantian spare part misalkan. Siapa yang menanggung? Oke, Kelompok. Melalui kontribusi cipu-cipu itu tadi. Oke, siap. Jadi tidak ada pemotongan keuntungan sebetulnya untuk si juragan. Kami kan istilahnya kalau anggota juragan. malah jadi gitu. juragan, ya? Iya, juragan. Jadi si juragan sendiri sebetulnya sudah punya keuntungan. Kayak tadi misalkan produk Mayoda. Dia sudah dapat keuntungan Rp5.000. Oke, Satu. Kemudian kalau dia memposisikan dia kemudian sebagai distributor, Oke. dia menjual sendiri produk dia bisa meng-up lagi misalkan 20%. Oke, dari 15 yang sudah Dari sampai... 15 tadi kan, Oke. 15% dia dapat 20%, double keuntungan. Oke. Nah itu yang manajemen kami terapkan. Jadi si juragan dia boleh bertindak sebagai juragan Oke. dengan profit margin yang dia inginkan, masuk ke logistik. Setelah masuk ke logistik dicatat di data produksi kelompok. Dia juga bebas, dia mau jadi resellernya lagi, dia mau jadi distributornya lagi, begitu bisa. Oke, artinya ada seminimalnya ada 2 profit yang Betul. bisa diinikan ya. Betul. Oke, kemudian Kak, apa namanya? Kakak ini kan punya pengalaman usaha pribadi, kemudian berkelompok. Masing-masing ini kekuatan dan kelemahannya seperti apa sih? Sampai kemudian sampai akhirnya sekarang bertahannya kok di kelompok. Di kelompok, Oke. betul. Jadi gini, usaha pribadi itu kan kita bebas menentukan apapun yang kita putuskan, apapun yang mau kita inginkan gitu kan. Kalau usaha kelompok, kita harus diskusi dulu, sepakat bersama dulu, karena menyangkut pemanfaatan fasilitas kelompok begitu. Sebetulnya kalau lebih mudah atau lebih susahnya tuh lebih mudah usaha pribadi. Oke. Tetapi lebih kuat usaha kelompok. Kuat dalam artian? Dalam artian begini, kami menerapkan prinsip ekonomi gotong royong. Oke. Jadi gotong royongnya begini, kalau kita berkelompok, kita terjamin dapat income setiap hari. Di kelompok kami jadwal produksi selalu ada. Jadi pada saat hari ini misalkan kita produksi produk Mayoda. Ya. Saya bekerja untuk Mayoda, saya membantu Mayoda produksi. Saya digaji dari produk ini. Mayoda juga dia pemilik si owner Mayoda juga dapat gaji dari produk ini. Itu kita gotong royongnya seperti itu. Oke, siap. Jadi ada anggota yang juragan, ada anggota yang karyawan, Oke. begitu. Nah, ketika karyawan tidak ada, yang namanya dinamika kelompok ini tadi kadang-kadang orang berhenti resign begitu kan. Betul, Untuk karyawan betul. kan. Kita si juragan turun sebagai karyawan, sebagai SDM, tapi kita digaji gitu dari produk ini karena ada biaya produksi, ada biaya upah kerja kan di sini. Itu yang menjamin kita bisa dapat income setiap hari. Oke, siap. Kalau usaha sendiri, ketika kita ngedrop, ya siapa yang mau menolong ibaratnya? begitu. Siapa yang mau nolong aku Iya, nih? siapa yang mau nolong aku nih, gitu kan. Dan kalau usaha pribadi itu agak susahnya ketika kita berkaitan dengan perizinan. Tuh. Perizinan dalam artian begini, persyaratan rumah produksinya. Kalau untuk skala industri rumah tangga sih tidak terlalu ini ya gitu, masih bisa diakal-akalin begitu kan. Maksudnya tata ruang dan sebagainya. Cuman kadang ada memang kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk menata dapur rumah kita sebagai rumah produksi. Nah, di situ kesulitannya ketika kita bergabung dengan kelompok yang memang sudah dibina oleh Dinas Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, dapat binaan dari BPOM, dari Dinkes, itu sudah otomatis tata ruang produksinya sudah sesuai gitu. Kita tinggal masuk, bawa diri baik-baik, bawa niat baik-baik, paham dengan misi kapal ini mau kemana gitu kan. Kita manfaatkan sama-sama. Nah, gotong royongnya di situ. Artinya kalau gitu bisa dibilang gini nggak, ketika kita berkelompok untuk mendapatkan akses bantuan dari program-program yang ada itu lebih mudah? Lebih mudah. Dan peluang untuk mendapatkan pembinaan, bantuan itu lebih mudah kalau kita berkelompok. Karena memang program pemerintah itu memberikan bantuan, setahu saya ya, itu syaratnya berkelompok gitu, bukan usaha pribadi. Oke. Karena dulu waktu ini cerita kelas balik sedikit, kalau boleh cerita. Oh, silakan. Jadi kadang-kadang teman-teman nanya, gimana sih caranya jadi Ya, binaan itu. BI? Gitu kan? Gimana itu? Gimana sih caranya jadi binaan BI?
begitu, Bank Indonesia. Kalau caranya saya sebetulnya tidak tahu. Ya, terus gimana? Jadi justru ketika kami dibina oleh Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, Bank Indonesia ini kan mencari data kelompok-kelompok usaha ke dinas, begitu. Setelah dapat data dari dinas, kami dihubungi. Jadi dari Bank Indonesia, dari tim Bank Indonesia dan Dinas Perikanan Kota Palangkaraya merekomendasikan kelompok kami untuk dapat bantuan dari Bank Indonesia, program sosial Bank Indonesia PSBI pada waktu itu tahun 2017 dulu. Jadi ketika tim dari BI survei ke sini melihat kelayakan kelompok kita seperti apa, kemudian apakah mungkin pertimbangan mereka apakah ini bisa dibantu nih, ada prospeknya ke depan bagus nih atau gitu kan? Sejarahnya juga, konsistennya juga kan? Iya. Terus komitmen mereka untuk berproduksi dan berkelompok itu bagaimana, visi misinya seperti apa, mungkin dinilai dari situ. Akhirnya kita dapat kesempatan, dapat kepercayaan untuk mengemban amanah bantuan itu tadi. Nah dari situ, makanya saya kalau misalkan ditanya gimana Kak caranya bisa jadi binaan BI, saya cuma bisa bilang tampil cantik dulu baru dilirik begitu. Artinya kualitas dulu. Kita tunjukkan dulu lah, buktikan dulu bahwa kita memang punya produk, kita punya manajemen yang bagus, kita punya komitmen yang bagus, konsistensi dan sebagainya. Terus kita juga ada visi misi ke depan gitu kan. Jujur aja waktu awal-awal dapat bantuan, saya tuh belum pernah sebelumnya dapat bantuan apapun. Kemudian ketika dapat terpilihlah BI tertarik untuk membina kami, justru saya takut. Kenapa tuh? Kan nominalnya gede banget itu. Saya pikir ini bantuan harus dikembalikan begitu kan, kayak semacam pinjaman begitu ya. Anggaplah mungkin kalau sekarang program pemerintah yang gampang KUR ya. Iya seperti itu. Ternyata gimana? Saya masih ada keraguan pada saat itu untuk menerima PSBI itu, sehingga seminggu setelah tim datang, tim survei, saya belum mengerjakan proposal apapun karena dalam hati masih ini gimana ngembaliinnya, ini hampir tus-tusan juta kan begitu kan. Tapi setelah diyakinkan oleh tim dari Bank Indonesia bahwa ini bantuan murni untuk meningkatkan kelompok, pengembangan kelompok, tidak ada pengembalian apapun begitu, asalkan komitmen. Saya pikir saya komitmen kuat begitu kan, pengen memang suatu saat tempat usaha ini jadi pabrik gitu kan, jadi tempat menyerap lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja. Berbekal niat itu tadi ya udah saya ikut. Nah akhirnya dapat seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana jadi binaan BI, saya sendiri juga tidak tahu prosedurnya seperti apa begitu. Yang pasti kita dapat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Berarti kemungkinan lebih ke konsisten dan komitmen. Kemudian untuk program-program lain dari pemerintah kota mungkin yang selama ini sudah dijalin dengan BIMEF sendiri. Kalau program lain itu, ini program apa nih maksudnya? Program mungkin kerjasama untuk, ada nggak BIMEF juga membina kelompok lain atau masyarakat lain yang ingin misalnya jadi pemateri lah bahasanya. Kemarin sempat tahun berapa ya, termasuk juga mendapat juara tingkat nasional kan. Betul. Tatuliti. Itu pastinya juga didiri dinas untuk sebagai pemateri, mungkin inovasi atau kiat-kiatnya kayak gitu-gitu. Ada. Kalau itu kita memang Dinas Perikanan Kota itu beberapa kali meminta kita untuk sharing pengalaman lah ke pelaku usaha perikanan yang baru begitu kan. Jadi kemarin tahun 2019 kita memang dapat penghargaan tingkat nasional untuk inovasi Tatuliti gitu ya, manajemen kelompok berdasarkan zero waste konsep begitu kan, diversifikasi produknya berbasis zero waste. Nah itu kita dapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ Dinas Perikanan Kota tuh support banget. Jadi karena inovasi itu baru, akhirnya kita dibantu untuk
apa ya, mempatenkan begitu inovasi itu. Jadi ada hak Sudah hak paten. cipta apa hak merek gitu, saya lupa. Hak patennya ada gitu. Itu salah satu dukungan dari Dinas Perikanan Kota. Kemudian juga kita difasilitasi untuk men-sharing pengalaman kita, bagaimana kita manajemen kelompok dengan konsep Tatuliti itu tadi ke pelaku-pelaku usaha perikanan yang baru gitu. Nah, kerjasamanya di situ juga. Oke, siap. Balik lagi Pak, Kak, apa namanya? Kita tertarik di belakang ini kan juga banyak berbagai produk nih. Betul. Bisa diceritakan nggak, mungkin sekilas ada berapa produk, terus kenapa awalnya sampai ke fokus ke ikan dan beberapa produk lain? Kalau ditanya awalnya fokus ke ikan, berarti kita baliknya ke 2015-an ya. Oke. 2015-an. Waktu itu saya bikin abon ikan gabus, kemudian abon ikan patin, kemudian abon cempedak, abon mandai. Oke. Nah itu. Setelah mendapat perhatian dari Dinas Perikanan Kota itu tadi, saya baru tahu, oh ternyata potensi yang bagus itu di bidang perikanan gitu. Potensi sumber daya ininya bagus. Karena arahan dari itu tadilah kami menemukan jalan itu tadi di jalur olahan perikanan. Nah, sejak awal memang untuk sistem produksinya kami sudah, saya sendiri sebagai foundernya sudah memikirkan bahwa nanti ikan ini jangan sampai terbuang pada saat proses pengolahannya. Bagaimana kita mengolah bahan baku ikan dari hulu ke hilirnya, diversifikasinya seperti apa, itu continue gitu dari hulu ke hilir terus begitu kan, sehingga nilai tambah ekonomis bahan baku itu tadi ada gitu, jadi tidak terbuang percuma gitu. Itu baru terasa setelah kami menjadi binaan Bank Indonesia. Oh, lumayan lama proses merasakannya. Ya. Karena gini, 2017 itu berkat bantuan PSBI, kapasitas produksi kan meningkat nih. Betul. Karena peralatan sudah bagus. Ternyata menimbulkan masalah. Abon bisa kita produksi banyak, limbahnya mau dibuang kemana gitu, karena ada kulit dan tulang kan. Lalu lahirlah konsep Tatuliti itu tadi. Setelah kita pikir-pikir, ini kalau sejumlah ini kita buang, dibandingkan dengan kita olah menjadi produk baru, ada nilai tambah ekonomisnya loh. Sehingga akhirnya kami untuk anggota seperti misalkan Mayoda. Ini ya? Ya, Mayoda produknya abon. Dari abon ikan, dia punya produk turunan lagi. Abon itu dibikin kue kering. Pertambahan nilai ekonomis lagi kan. Coco Fish, ini yang kayak ini di depan. Oh, yang ini yang ya, di depan ini ya? Ya, dari abon. Turunan dari abon, selain abon dijual sebagai abon gitu kan. Abon juga disamarkan menjadi kue. Ini dasarnya abon? Abon. Abon ikan. Masih ada permasalahan yang tersisa, kulit sama tulang. Iya. Akhirnya tulang kita olah jadi tepung tulang ikan. Terus? Ada satu unit usaha lagi kan untuk produksi tepung tulang ikan. Tepung tulang ikan ini dimanfaatkan lagi oleh Mayoda menjadi cemilan stik tulang ikan. Yang mana itu Pak? Stik tulang ikan kebetulan sudah habis. Oh, tapi ada. Stik tulang ikan ya? Stik tulang ikan. Artinya dari bahan baku ikan itu tadi Mayoda punya 3 produk begitu kan. Jadi itu terus bersambung. Nilai ekonomisnya bertambah terus dibandingkan kalau harus kita buang gitu. Nah, itu yang kami rasakan manfaat dari Tatuliti itu tadi. Jadi ketika kita sudah produksi abon, masa simpannya masa kadaluarsanya 6 bulan, dilempar ke pasar. Lanjut jadwal produksi berikutnya adalah mengolah Coco Fish. Coco Fish dilempar ke pasaran 3 bulan, kita tunggu laku dulu kan gitu tuh. UKM kan begitu. Betul. Nunggu putaran modalnya kan. Nunggu putaran abon, yang ini diputar juga. Nunggu putaran yang ini diputar juga. Jadi terus tidak stop. Continue. Artinya ketika kita bisa continue setiap hari produksi, otomatis kita bisa menggaji diri kita setiap hari. Siap. Karena ada upah produksi kan. Nah itu balik lagi kalau ketika ditarik itu manfaatnya kelompok. Betul. Termasuk ada ide Tatuliti karena ada kelompok juga. Betul. Dan kalau pribadi sudah buang aja lah. Udah buang aja lah gitu kan. Karena tidak sanggup mengerjakannya. Siap. Kemudian Kak, apa ya? Kita bilang kalau
kita nih kalau mau memulai usaha banyak ketakutan ya, takut modalnya gimana, untungnya gimana, kemudian pemasarannya gimana. Tips-tipsnya untuk yang sudah ibaratnya sudah lama berpengalaman atau mungkin berbagi cerita lah Ya, sampai bisa untuk komitmen gitu. sebetulnya kalau memulai itu ya, kalau saya pribadi memulai itu karena keadaan, Oke. ya kan, kebutuhan, kebutuhan hidup. Kita harus dapat income untuk membiayai hidup kita sendiri. Jadi memulai itu sebetulnya kembali ke diri sendiri. Niatnya kita mau apa gitu. Mendirikan usaha tuh, usaha apapun itu ya, niatnya apa dulu gitu. Tujuan kita ke depan tuh nanti apa gitu. Kalau saya kan tujuan saya ke depannya nanti saya pengen punya satu tempat yang bisa jadi tempat wirausaha baru untuk belajar. Akhirnya. Yang kelompok ini ya, melahirkan wirausaha baru, menyerap lapangan kerja, menyerap hasil panenan. Itu mimpi saya gitu. Nah, kita punya mimpi dulu lah, ibaratnya kan, niatnya ada, mimpinya ada. Itu yang menguatkan kita. Kalau kita tidak punya impian, ngalir begitu aja nggak akan bisa. Punya mimpi dulu lah gitu, bermimpi dulu lah, punya mimpi dulu, punya impian, ada sesuatu yang ingin kita capai. Kalau kita punya keinginan, punya mimpi, itu secara tidak langsung kan memotivasi kita untuk meraih itu. Sesulit apapun kita ketika kondisi sedang sulit gitu kan, kita jadi ingat, oh iya aku pengennya seperti ini gitu. Aku pengen, itu lagi yang menguatkan kita. Impian kita itu tadi. Kayak lagu yang hidup berawal dari mimpi ya. Artinya itu selangkah juga Kak ya. Iya, betul. Oke, siap, selangkah dimulai dari mimpi, kemudian langsung action. Komitmen dengan janji kita, dengan mimpi kita, bahwa mimpi ini bukan hanya impian tapi harus diwujudkan jadi kenyataan. Oke, siap. Aku sedikit agak lupa tadi sebenarnya terkait ini jaminan keamanannya kan pasti salah satunya kayak BPOM, kayak kemudian juga terkait izin-izinnya lah. Perizinan edar produk. Ya, agak lupa betul, tadi. betul. Untuk sekarang produk-produknya seperti apa Kak? Kalau sekarang produk kita alhamdulillah sudah dapat perizinan edar. Jadi izin edar semua atas nama kelompok ini ada, atas nama kelompok ada, atas nama juragan masing-masing ada gitu. Jadi izin edar kita sekarang untuk produk kering itu ada yang PIRT, ada yang sudah BPOM MD untuk produk-produk frozen. Oke, frozen ya. Kita kan juga punya, selain yang ditampilkan di sini ya, yang bisa dilihat kawan-kawan di sini, kita juga punya produk frozen yang sudah mendapatkan izin edar BPOM MD. Nah, alhamdulillahnya untuk produk frozen MD itu untuk Palangkaraya, untuk Kalimantan Tengah kita yang pertama dapat. Pertama kali produk frozen yang bisa nembus BPOM MD itu produk dari rumah produksi kita di sini. Apa produknya itu Kak? Otak-otak ikan bandeng punya Mayoda. Rumah Yoda juga? Iya, merek Mayoda. Oke, siap. Jadi kita di sini memang selain produk kelompok, ada produk anggota. Nah, itu tadi komitmen kita bagaimana kelompok ini maju, usaha kelompok maju, usaha anggota itu maju, maju bersama, gotong royong. Oke, kalau dilihat-lihat banyak juga ya sudah produknya ternyata ya. Banyak. Karena berkelompok itu. Oke, siap. Kemudian kalau kan biasanya kalau perizinan itu mempengaruhi pangsa pasar nih. Betul. Semakin ada izinnya semakin lengkap, izinnya kemudian juga pemasaran juga lebih enak. Betul. Tembus kemana aja Kak? Kalau untuk retail modern kita alhamdulillah sudah bisa nembus hypermart, kemudian swalayan lokal di sini kayak Sandis di Jalan Ayani, Sandis di Jalan Cilikriwut, kemudian toko-toko oleh-oleh, toko Melati yang di Jalan Batam. Kemudian secara online juga. Jadi nggak ada perasaan takut nih ketika kita jualan online, barang kita tuh tidak ada perizinannya begitu. Karena kan kalau tidak salah ya, mohon saya dikoreksi, kalau tidak salah berjualan online juga tidak harus tetap ada perizinannya kan, begitu kan? Karena ada cyber crime gitu yang memantau produk-produk ilegal yang beredar di pasaran online kan. Jadi ada perasaan tenang. Iya. Saya sebagai penjual paling enggak juga izin edarnya gimana sih? Betul. Apalagi kalau di online sih saya lebih selektif daripada beli langsung sih. Betul. Nah, itu konsumen cerdas.
Oke. Karena begini, sebagai produsen itu kita punya tanggung jawab moral untuk keamanan pangan masyarakat begitu kan. Mungkin secara komitmen iya, kita pasti bertanggung jawab. Kita tidak akan memproduksi yang tidak aman untuk masyarakat begitu kan. Tetapi masyarakat butuh bukti. Bukti, betul. Buktinya apa nih? Sertifikatnya apa begitu kan. Nah, itu yang lebih menguatkan kita untuk meyakinkan konsumen bahwa produk kita aman untuk dikonsumsi dengan adanya sertifikat itu. Jadi kalau untuk kelompok kami alhamdulillah selain PIRT, BPOM MD, kami juga sudah dapat sertifikat SKP dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi GMP, Good Manufacturing. Apa itu GMP? Saya lupa nih. Ini faktor medis sering lupa saya. Saya malah baru dengar itu kalau dari kementerian baru mengeluarkan ada izin juga ya. Ada. Kalau dari kementerian tuh karena gini, ikan itu produk yang resiko tinggi. Saya kira yang dikeluarkan itu kayak Kementerian Perdagangan, ternyata di Kementerian Perikanan ada juga ya. Oh iya, ada. Dan kalau dari Kementerian Kelautan Perikanan status kita rumah produksi, kalau bahasa umum kan rumah produksi nih, tapi kalau di bidang perikanan unit pengolahan ikan atau UPI. Setiap UPI itu harus SKP. Karena ada di SKP itu sertifikat kelayakan pengolahan. Itu legalitasnya. Legalitasnya itu apa ya? Artinya kita dapat pengakuan dari kementerian bahwa kita memang memproduksi olahan ikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau kita tidak punya itu, kita akan kena sanksi. Legalitasnya dipertanyakan. Iya. Kalau khusus untuk pengolahan ikan itu SKP. SKP Berbagai atau jenis GMP. produk olahan ikan Kak ya? Ya, untuk termasuk misalkan cookies fish juga. Ya. Ada SKP-nya. Siap. Karena bahan baku ikan itu termasuk bahan baku beresiko tinggi karena dia gampang berubah kualitasnya. Nah, jadi sehingga ada persyaratan khusus, penanganannya seperti apa, unit pengolahannya seperti apa, itu ada persyaratan khusus dari kementerian gitu. Dan tidak sembarangan gitu kita mengolah ikan. Karena berkaitan dengan keamanan pangan masyarakat tadi kan. Gitu. Kak, mungkin terakhir ingin nanya sih, bagaimana Kakak melihat peluang UMKM di bidang pengolahan ikan ke depannya bagaimana? Sebetulnya prospeknya bagus banget pengolahan ikan itu. Dengan asal kita mau berinovasi, melakukan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti apa. Karena ikan itu kan khasiatnya banyak gitu loh. Manfaat untuk makan ikan tuh banyak. Cuman masyarakat kita kadang-kadang enggan makan ikan. Sangat disayangkan seperti itu. Pertama itu. Kemudian potensi perairan kita juga bagus. Khusus Palangkaraya? Ya. Potensi ke depan itu bagus kalau untuk usaha perikanan. Itu menurut saya ya. Tinggal kita mengolah produk apa nih. Dari ikan ini mau kita bikin produk apa yang mendekati dengan kebutuhan konsumen. Tinggal kita pintar-pintar melihat konsumen perlunya apa nih, begitu. Siap. Kayak misalkan kemarin kami melakukan inovasi produk fish cake odeng yang makanan Korea itu. Ya para penggemar drakor pasti tahu tuh ya. Itu yang di sana udah ngangguk-ngangguk gitu. Iya. Kalau jadi, gitu masih apa sih? Iya. Nih, kalau kita lihat ya, orang Korea itu kan gemar makan ikan mereka. Kulitnya bagus-bagus. Khasiatnya dari ikan tuh banyak gitu loh. Bukan hanya daging ikannya, kulit ikan, tulang ikan tuh bermanfaat semua. Nah, bagaimana kita mengolah produk ini menjadi produk perikanan ini menjadi produk yang kekinian. Intinya seperti itu. Inovasinya aja sekarang. Kalau dulu kan abon itu sudah mulai kurang nih peminatnya. Karena udah orang konsumen sudah mulai mencari cemilan-cemilan unik yang berbahan ikan begitu kan, yang memang kekinian lah kata orang begitu kan. Jadi kami kemarin sudah coba produk untuk ke arah-arah anak-anak milenial sekarang itu yang suka drakor dan sebagainya kan, produk jajanan Korea. Responnya bagus. Jadi peluang usaha perikanan itu menurut saya masih untuk pengolahan ya, untuk produk ya. Bukan budidaya atau ini. Kalau budidaya pasti
pengolahannya pun juga seperti itu. Oke, siap, Peluang ke depan itu luar biasa sebetulnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Siap. atas waktunya. Ternyata nggak tahu nih berapa lama nih ngomong. Berapa lama ini? Asik banget Saya ini. ngoceh terus ya dari tadi ya. Untuk kebantu sama speaker ini. Siap. Oke. Terima kasih banyak kawan-kawan antara Kalteng. Sampai jumpa di Barak Kalteng. Bincang-bincang antara Kalteng. Kalau terakhir, kalau yang mau mampir, gimana Kak? Silahkan mampir ke Jalan Merak nomor 4. Oke. Ancar-ancarnya dekat Hotel Avicenna. Sorry menyebutkan nama. Oke, siap, nggak apa-apa. Atau ikutin tagar kita Maftizen. Bisa dilacak jejak digital kita di tagar Maftizen. Di mana? Di mana saja, cari di Google. Oke, siap. Facebook, Instagram semuanya. Iya, ada. Oke. Di Instagram ada, Facebook ada. Kita juga mulai belajar TikTok kan loh. Oke, siap. Klub Piye, Surah Bara antara Kalteng.